Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sungguh sukacita malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam acara renungan pada malam hari bersama dengan Grace Ministry Church. Malam hari ini sungguh bersukacita saya ditemani oleh saudara Michael yang sedang memainkan background akustiknya. Malam hari ini kita akan merenungkan suatu topik tentang seruan pertobatan dan kebebasan kita dari bujukan, hasutan, nikmat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam ini mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Ada begitu banyak berkat dan penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Suka, duka, jatuh, bangun, begitu banyak berbagai macam problem, kesukaran, dan beban hidup yang kita rasakan. Tetapi satu hal yang bisa kita renungkan bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata sampai detik hari ini. Dan oleh karena itu kita mari mengingat kebaikan Tuhan hari demi hari, apapun kondisi kita. Mari kita mengingat panggilan Tuhan untuk pertobatan. Di tengah segala kesibukan dan godaan duniawi, terutama jerat dari kenyamanan dunia yang menawarkan kepada kita untuk mengikuti nikmat dunia. Tuhan dengan lembut selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus, hati yang tunduk, hati yang rela dibentuk. Mari kita melihat sejenak firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala yang ditawarkan oleh dunia ini bersifat fana dan sementara. Pasti ada masa waktunya. Expired, habis, dan kita tidak bisa menikmatinya lagi. Mungkin kita bisa menikmatinya hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dan kalau kita merenungkan umur kita, berapa tahun lagi sisa hidup yang akan Tuhan berikan kepada kita, kita tidak pernah tahu. Mungkin kita bisa hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun sekalipun. Renungkan, itu adalah sementara. Dan kalau dibandingkan dengan kekekalan di dalam Yesus yang kita peroleh pada saat kita menerima mahkota Tuhan, itu nilainya kekekalan selama-lamanya. Mengapa kita tidak memprioritaskan pada hal-hal yang bernilai kekekalan dibandingkan dengan yang bernilai sementara? Banyak orang rela berburu, mencari untuk menggapai kesuksesan, kenikmatan dunia, tetapi melupakan jaminan keselamatan di dalam Yesus yang adalah kekal. Di dalam hal kepuasan kita tidak pernah merasa cukup dan puas. Orang cenderung ingin lebih,
lebih dan lebih lagi. Menginginkannya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup hanya akan menjauhkan kita dari kasih Bapa. Ketika kita mendengar seruan untuk pertobatan pada malam hari ini, jangan keraskan hati. Ambillah waktu. Datang kepada Tuhan dengan hati hancur. Betapa begitu banyak dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan. Itu adalah panggilan untuk kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang selaras dengan firman Tuhan. Pertobatan bukan hanya tentang meninggalkan dosa, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbarui komitmen kita untuk mengikut Yesus setiap hari, untuk berjalan iring dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh keinginan, kemauan kita sendiri. Seringkali kita tidak tahu apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan. Apakah itu akan baik untuk kita, ataukah justru akan mencelakakan kita. Tetapi apapun permohonan kita yang kita naikkan kepada Bapa di surga melalui Yesus, baiklah kita menyerahkannya semuanya itu pada kehendak-Nya. Dia yang maha tahu, Dia yang maha kuasa, dan semuanya akan aman di dalam genggamannya. Mari pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan, mengakui begitu banyak dosa dan pelanggaran kita, dan kita berkomitmen untuk mau dipakai Tuhan di segala aspek kehidupan kita, di dalam bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, di lingkungan kita. Kita senantiasa diarahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan agar tidak terikat oleh bujuk rayu dunia ini, agar tidak terpana terpikat oleh tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan. Dan semoga kita selalu peka mendengar suara Tuhan dan taat akan perintahnya, sehingga kita dapat hidup di dalam kasih dan kehendak-Nya. Mari kita mengambil waktu berdoa sejenak pada malam hari ini. Kita serahkan segala kekhawatiran kita terhadap apa yang kita alami saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, yang memberikan hikmat kepada kita dalam mengambil setiap keputusan di dalam pimpinannya pada saat kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk panggilan-Mu yang mengingatkan kami untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tolonglah kami untuk tidak terikat pada bujukan tawaran dunia yang menyesatkan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan, serta hikmat kebijaksanaan untuk hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang selaras dengan firman Tuhan. Bimbinglah kami, langkah kami, setiap hari agar kami selalu berada di dalam naungan kasih dan perlindungan-Mu. Kami mau berkomitmen pada malam hari ini. Pakailah kami ya Tuhan. Inilah kami, keberadaan kami apa adanya. Engkau mengetahui segala dosa dan pelanggaran kami mohon ampun. Kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib membasuh kami dan membuat kami hidup dengan penuh semangat berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan dan memenuhi panggilan-Mu. Beri kami tuntunan ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah kekuatan daripada-Mu membuat kami memuliakan Engkau, melayani Engkau dengan pengertian yang benar,
dengan hikmat yang datang daripadamu. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur untuk renungan pada malam hari, dan biarlah kita senantiasa dikuatkan supaya dipakai oleh Tuhan menjalani hidup ini bukan lagi memenuhi keinginan kita atau kelompok kita, tetapi untuk memenuhi kehendak Tuhan, menjadi alat Tuhan. Tuhan memberkati.